Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Program studi saya Sistem Informasi dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan membuat sebuah video tugas 2 basis data. Pertama-tama kita buka untuk soalnya. Di sini ada sebuah entity relationship diagram ya. Untuk strukturnya mirip-mirip rumah sakit. Dan untuk petunjuk tugasnya yaitu silahkan membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Sampipi berdasarkan IRD di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Baik, pertama-tama kita jalankan untuk Sampipi-nya. Langkah pertama kita klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian lanjut kita membuka browser ya. Di sini untuk membuka localhost-nya. Lanjut di sini kita membuat database-nya ya. Untuk namanya di sini saya akan membuat tugas 2. Lanjut klik create. Nah, di sini kita ditunjukkan untuk membuat tabel-tabel yang diperintahkan tadi ya. Dan untuk tabel yang pertama kita buka, yaitu di sini ada dokter admin sebagai identitas utamanya ya. Dan untuk anggotanya di sini ada data, ada ID admin, dan ada ID dokter. Kita input untuk sintaknya yaitu create table dokter admin. Untuk pertama yaitu ada ID data. Dia tipe datanya integer. Di sini saya masukkan nilai 10 saja. Dan dia termasuk kunci utama atau primary key. Di sini kita tambahkan primary key auto increment. Untuk yang kedua ada ID admin. Untuk tipe datanya sama. Dan untuk yang ketiga ada ID dokter. Dan kita tutup saja. Dan lanjut di sini kita membuat untuk tabel administrator. Dan untuk anggotanya di sini ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Yaitu seperti biasa kita masukkan sintak atau kodenya yaitu create table administrator yaitu tadi ada ID admin, ya, tipe datanya integer. Di sini saya akan masukkannya 10. Dan untuk ID admin ini yaitu kunci utama ya, atau bisa disebut primary key. Lanjut ada waktu jaga.
Dia tipe datanya yaitu varchar. Di sini saya masukkan nilai 100 saja karena kemungkinan waktu itu kan random karena bisa berubah-ubah. Saya masukkan 100 biar banyak. Lanjut, kita masukkan yaitu nama admin, nama underscore admin, dia sama juga varchar atau karakter ya. Di sini saya masukkan nilai 30 saja. Dan lanjut, kita tutup sebagai akhir dari setiap tabel. Dan untuk yang ketiga yaitu ada daftar ya sebagai identitas utamanya, dan untuk anggotanya itu ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Untuk anggotanya ada ID daftar, tipenya integer, dan dia termasuk kunci utama atau primary key. Lanjut, kita masukkan untuk yang kedua yaitu ada ID admin, tipe datanya integer juga. Lalu yang ketiga ada ID pasien, kita tanda sebagai akhir tabelnya. Dan untuk yang keempat yaitu pasien ya. Untuk pasien di sini ada anggotanya ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Untuk ID pasien yaitu termasuk primary key ya. Di sini saya tandai untuk anggota yang pertama yang saya isi yaitu kunci utama atau primary key ya. Dan yang kedua yaitu nama pasien, ya tipe datanya varchar. Sini saya masukkan 30 saja. Dan tadi ada jenis kelamin, di sini saya masukkan tipe datanya enum untuk memudahkan penandaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini saya kasih tandanya yaitu L dan P dengan tanda petik di atas. Lanjut untuk yang terakhir yaitu ada alamat pasien, tipe datanya varchar atau karakter. Di sini saya masukkan 100.
dan di sini saya tutup. Dan untuk yang ke 5 berarti ya, yaitu ada pasien dokter. Untuk anggotanya di sini ada ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. ID tadi masuknya primary key ya. Terus yang kedua ada ID dokter. Ketiga ada ID pasien. Keempat ada eh, resep ya, atau waktu diperiksa. Waktu diperiksa itu kita tandai dengan date dan resep ya. Resep itu yaitu parchar. Saya tandai 100 saja. Lanjut kita tutup. Lanjut untuk membuat tabel yang terakhir, yaitu dokter. Di dalam dokter itu ada 7 anggota. Ada ID dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, tanggal lahir, dan nama dokter. Dan yang pertama kita masukkan dan menandakan sebagai kunci utamanya yaitu ID dokter ya. Alamat, nomor HP, yaitu lanjut tanggal lahir.
kita tandai dengan date. Lanjut, spesialis, tipe datanya yaitu varchar. Saya masukkan saja di sini 30. Dan lanjut yang terakhir, waktu kerja. Tipe datanya yaitu varchar juga. Saya masukkan 30. Dan saya akhiri, tutup kurung dan titik koma. Bentuk sintak atau kode pembuatan pada suatu tabel beserta anggotanya sudah saya buat seperti ini ya. Lanjut, di sini kita eksekusi untuk pembuatan tabel beserta anggotanya. Nah, jika berhasil, di sini akan ada tanda centang untuk notifikasinya ya. Dan lanjut, di sini saya akan membuat suatu data atau tabel yang ada di dalam tabel. Di sini saya akan membuatnya pada tabel pasien ya. Dengan cara klik kolom pasien dan di sini kita cari klik tombol insert. Nah, di sini saya akan memberikan 100 saja. Dan di sini saya akan menginput nama saya. Dan untuk kelamin di sini saya pilih laki-laki, asal Bogor. Lanjut, jika sudah, langsung kita klik go ya untuk pembuatan datanya. Nah, untuk data tadi sudah ada ya. Kita buat lagi dengan cara klik insert. Lanjut, klik go. Nah, di sini berhasil juga dan untuk melihatnya itu kita klik kolom pasien. Nah, di sini ada ya data yang sudah kita buat tadi pada kolom pasien dan jika teman-teman mau mengedit, kita klik edit. Dan jika mau di copy, tinggal klik copy dan delete ya tinggal diklik saja. Lanjut, di sini kita menentukan untuk foreign key-nya ya, untuk penandaan, untuk penghubung relationship-nya ya. Untuk pada tabel administrator, kita klik struktur, kita tandai indeks. Untuk kolom daftar, pilih kolom struktur, kita tambahkan indeks.
Lanjut kolom dokter. Di sini kita indeks juga. Lanjut kolom dokter admin. Di sini kita masukkan indeks juga untuk foreign key-nya. Foreign key ini berfungsi untuk penghubung kolom yang ada di primary key tabel yang lainnya. Lanjut untuk pasien. Lanjut untuk tabel pasien dokter. Kita kasih tanda foreign key dengan klik more, index, dan klik OK. Nah, sudah selesai ya. Untuk tabel yang pertama ada ID admin sebagai primary key atau foreign key. Untuk kolom daftar sudah kita tandai juga dengan klik more, index, dan klik OK. Kita cek lagi jangan sampai ada yang terlewat. Sudah semua ya. Jika sudah, di sini kita langsung masuk ke menu desainer ya. Di sini kita diperintahkan membuat relationship atau penghubung antar tabel ya. Yang kita tadi kan kita sudah menentukan antara foreign key dan primary key-nya. Nah, di sini kita membuat relasi langsung menggunakan garis yang menunjukkan penghubung antar tabel yang ada sesuai soal yang diberikan tadi ya. Untuk yang pertama, untuk bagiannya di sini ada dokter admin, administrator, daftar, pasien dokter, dan dokter. Kita posisikan sesuai soal untuk tabelnya. Nah, jangan lupa kita save page. Kita beri nama tugas 2 rumah sakit. Fungsinya save page ini agar menyimpan si tabel ini tidak berubah-ubah lagi ya, agar menjadi rapi dan tidak berubah-ubah. Nah, di sini kita tambahkan membuat penghubung atau relationship. Untuk yang pertama, di sini untuk primary key-nya ada di ID data pada bagian kolom dokter admin. Kalau tidak, simpelnya
kita urutkan ke bawah dulu ya untuk membuat relasi atau garisnya. Yaitu di sini ada untuk kunci utamanya yaitu ID dokter ya pada tabel dokter. Nah, untuk foreign key-nya yaitu di sini. Kita kasih cascade dan klik OK. Nah, untuk tandanya sudah ada ya. Lanjut untuk tabel yang lain kita buat yaitu ID dokter sama kayak yang tadi. Klik OK. Lanjut untuk kolom yang lain. Oh, sorry salah. Di sini kita harus menandakan yang pertama itu menunjukkan ke primary key-nya dulu ya. Baru ke foreign key-nya. Klik OK. Baru muncul. Lanjut untuk kolom tabel yang lain yaitu di sini ada di pasien dan FK-nya itu di pasien. Klik OK. Kita klik clear. Sudah terhubung. Lanjut dua tabelnya lagi kita hubungkan. Dan yang terakhir kita masukkan pada kolom administrator. Di sini ada ID admin sebagai kunci utama dan untuk FK-nya yaitu ID admin berada pada kolom tabel dokter admin. Seperti biasa kita masukkan cascade, on delete on update-nya, lalu kita klik OK. Nah, untuk relationship-nya sudah kita buat ya. Kita rapikan lagi. Oke. Sudah kita buat, lalu klik save agar tidak berubah posisinya. Untuk program di di Sampipi lewat PHP My Admin ini untuk SQL-nya sudah kita buat. Lalu kita jalankan untuk program MariaDB-nya. Lalu kita buka Sampipi control panelnya ya. Lalu di sini ada cell. Kita klik saja. Kita masukkan MySQL strip uroot. Di sini kita login terlebih dahulu dengan menambahkan kode atau sintak MySQL uroot. Lalu kita masukkan lagi sintak yaitu
menunjuk show database. Klik enter. Nah, di sini sudah muncul ya untuk database-nya. Jika ditunjukkan di MySQL-nya, yaitu untuk database-nya tersebut ada di sini ya. Lanjut, kita menggunakan database yang tadi kita buat, yaitu use tugas 2 data show tables. Sintak ini atau kode ini bertujuan untuk membuka file database yang kita buat tadi. Sorry, salah. Oh ya, di sini. Nah, untuk menjalankan database yang kita buat tadi, yaitu di sini kita tinggal menambahkan kode use yang artinya gunakan tugas 2, yaitu nama file database yang kita buat tadi, show tabbase yang artinya digunakan dan untuk membuka tabel-tabelnya. Lanjut, kita tampilkan tabelnya dengan menambahkan show tables dan klik enter. Nah, muncul ya untuk tabel di database yang kita buat tadi, ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Bila mana kita lihat di MySQL atau di localhost yang kita tadi buat, nah ada ini nih. Lanjut, kita menampilkan tabel atau data yang kita masukkan di kolom pasien tadi dengan cara select, kita tambahkan bintang from pasien. Sintak ini menunjukkan atau merujuk pada kolom pasien agar menampilkan di dalam isi kolom tersebut datanya bisa terlihat. Kita klik enter dan ini ya. Nah, di dalam kolom pasien ini data yang kita buat tadi. Sesuai ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan dari teman-teman ataupun tutor, mohon diberi
masukan di kolom komentar yang udah tersedia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.